Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biiznillah pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir juz amma yang kita bacakan dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghashiyah ayat yang ke-10 alhamdulillah, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir beliau rahimahullahu taala ayat yang ke-11 insyaallah taala, dan kita akan mencoba pada pertemuan yang berbahagia kali ini menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Ghashiyah sampai ayat yang terakhir. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua golongan di akhirat kelak. Satu golongan akan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka waliyadu billah, dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Ghashiyah ini apa yang akan terjadi pada dua golongan ini di akhirat kelak. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ashabus shimal, orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka di hari kiamat kelak, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi wajah mereka, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ya, tunduk terhina. Kemudian amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni api neraka. Tusqa min ainin aniyah, kemudian mereka diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Ya, kemudian makanan yang diberikan kepada mereka, laisa lahum ta'amun illa min dhari', mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Ya, sebagian para ulama sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dia adalah pohon zaqqum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7, la yusmin wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ini adalah gambaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua
tentang orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Ini golongan yang pertama, ashabu asy-syimal. Ya, kemudian berikutnya pada ayat yang ke-8 dan alhamdulillah telah kita selesaikan sampai ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang kedua, yakni ashabul yamin. Suada, orang-orang yang akan bahagia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, diizinkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan pada ayat yang ke-8, wujuhu yauma idzin na'imah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lisa'yiha radiyah. Merasa senang karena usahanya, karena amal yang dia lakukan, kemudian dia mendapatkan ganjaran dan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, sehingga ia merasa senang dan merasa puas atas balasan yang Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-10, fi jannatin 'aliyah. Ya, di dalam surga yang tinggi, ya, di dalam surga yang tinggi. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud dengan yang tinggi di sini, ya, imma dari sisi kedudukannya, dia merupakan nikmat yang paling tinggi, di mana Nabi SAW katakan bahwa surga itu adalah sesuatu yang sangat mahal, ya, kadarnya sangat mulia, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa untuk nikmat di dalam surga merupakan nikmat yang tidak boleh dinikmati oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada pertemuan yang lalu kita sebutkan tatkala penduduk neraka terjadi komunikasi dialog antara mereka dengan penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, mereka minta makan, mereka minta minum. Ya, akan tapi apa yang dikatakan oleh penduduk surga kepada mereka, innallaha harramahum 'alal kafirin. Sesungguhnya dua hal itu merupakan perkara yang Allah haramkan atas orang-orang kafir. Jadi dia merupakan tinggi dari sisi kedudukannya, ya, sangat mulia di sisi Allah, sangat tinggi di sisi Allah, sehingga nikmatnya sangat berharga, nikmatnya sangat bernilai, sehingga akhirnya sedikit pun dari nikmat ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sa'di mengatakan aliyah juga di dalam posisi bangunan-bangunannya, manazilih, tempat-tempatnya. Ya, istana-istana yang sangat tinggi, kemudian kasur-kasurnya, tempat-tempat duduknya juga sangat sangat tinggi, ya. Ini dua makna aliyah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala kita telah menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10. Sehingga di akhir pertemuan yang lalu kita nukilkan perkataan seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala ya, tatkala kita menjelaskan tentang sebuah tambahan penjelasan dari Al-Imam Sa'di rahimahullah tatkala beliau menukil apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 23. Ya. Surat Al-Haqqah ayat 23 tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutufuha daniyah. Buah-buahnya sangat dekat. Ya, di mana posisi istana-istana surga, tempat-tempat duduk yang diduduki oleh penduduk surga, kemudian tempat-tempat tidur penduduk surga itu sangat tinggi-tinggi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman tentang buah-buah yang ada di dalam surga itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala daniyah. Ya, sangat dekat, sangat banyak dan lebat buahnya dan sangat dekat. Sehingga Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ay qaribatun yatanawaluha ahaduhum wa huwa naimun ala sururihi wa huwa naimun ala saririhi. Ya, buah-buah surga itu sangat dekat. Bahkan salah seorang di antara mereka, yakni salah seorang di antara penduduk surga akan memetik daripada buah-buah surga itu sedangkan kondisi ia sedang berbaring di atas tempat tidur mereka. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak butuh untuk naik ke atas pohon tersebut, mereka tidak butuh untuk mengambil gala, ya, kayu untuk mengambil pohon tersebut, mengambil buah tersebut, akan tapi buah tersebut mendekati mereka
yang mendekat ke mereka, dahan-dahannya mendekat ke mereka di saat penduduk surga sedang duduk di atas dipan-dipan mereka, sedang berbaring di atas kasur-kasur mereka. Ini adalah ayat yang terakhir yang alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-11 masih berbicara tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penduduk surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala masih berbicara, masih berfirman tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penduduk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasma'u fiha laghiyah." La tasma'u fiha laghiyah. Kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan sampai ayat yang terakhir biidznillah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tasma'u fiha laghiyah." Yang artinya kamu tidak mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Yakni di dalam surga. Ya, kamu tidak mendengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, la tasma'u fiha, kamu tidak mendengar di dalamnya, ini fil jannah, di dalam surga. Ya, laghiyah, kalimatul laghwin wa batil. Ya, kalimat yang sia-sia atau kalimat yang mengandung unsur kebatilan atau dosa. Jadi semua perkataan yang didengar oleh penduduk surga, semua ucapan yang diucapkan oleh penduduk surga adalah perkataan dan ucapan yang tidak mengandung ucapan yang sia-sia dan ucapan yang batil. Fadlan anil kalamil muharram, apalagi perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah. Kalamuhum kalamu hasanin nafi, ucapan mereka semuanya adalah ucapan yang baik, ucapan yang bermanfaat, yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah banyak anugerahkan kepada mereka. Kemudian adab-adab yang baik dalam bergaul, yang semuanya itu tatkala mereka dengar, tatkala mereka saksikan, itu akan menyenangkan hati dan membuat dada ini terasa lapang. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan-ucapan yang diucapkan maupun perkataan yang didengar oleh sesama penduduk surga. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya dalam surat Maryam ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Ya, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga kecuali ucapan salam, ucapan kesejahteraan, ucapan-ucapan yang baik yang mereka dengar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Tur ayat 23, la laghum fiha wala ta'thim. Ya, la laghum fiha wala ta'thim. Kata-kata yang tidak berfaedah ini tidak muncul, tidak diucapkan oleh lisan-lisan mereka dan tiada kata pula yang mengandung unsur dosa. Ya, jadi ini adalah ucapan-ucapan penduduk surga yang didengar oleh sesama mereka. Tentunya berbeda dengan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Kita sering mendengar kata-kata yang tidak baik. Kita sering mendengar kata-kata yang mengandung unsur sia-sia. Kita sering mendengar kata-kata yang mengandung unsur dosa. Kata-kata yang membuat hati ini terluka, kata-kata yang membuat dada ini sesak karenanya. Ya, yang menyebabkan kita berpikir, menyebabkan kita tidak nyaman istirahat, dan perkataan-perkataan yang membuat kita sedih karenanya. Ini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasma'u fiha laghiyah. Ya, subhanallah, bisa kita bayangkan nikmat sempurna yang Allah anugerahkan kepada kita dari sebuah makanan, dari semua makanan, dari semua minuman, tempat-tempat yang sangat indah, bahkan telinga kita, pendengaran kita tidak mendengar kecuali kata-kata yang baik, tidak pernah mendengar perkataan yang tidak berguna, apalagi perkataan yang mengandung unsur dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar hanya bersyukur, yang kita dengar hanya berzikir, yang kita dengar hanya kata-kata ucapan selamat, yang kita dengar adalah ucapan-ucapan yang sangat baik yang menenteramkan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha ainun jariyah.
Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ya, di dalam surga ada mata air yang mengalir. Di mana Imam Sa'di mengatakan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak sedang menyebutkan tentang satu mata air. Ya, akan tapi ini adalah isim jenis. Ya, tidak sedang menyebutkan satu mata air, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surga ada mata-mata air yang sangat banyak. Ya, di mana beliau mengatakan fihal uyun al jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Ya, yang mana mata air ini mengalirkan air dan penduduk surga akan mengarahkan aliran daripada mata air ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka. Kaifa sya'u wa anna aradu. Subhanallah. Mata air mengalir dan aliran daripada mata air ini tergantung kita mau mengarahkannya kemana. Ya, ingin mengarahkannya ke istana kita atau mengarahkannya ke kebun-kebun atau mengarahkannya tempat-tempat peristirahatan dan sebagainya, itu terserah kita yang mengaturnya. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya tatkala kita melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Muhammad, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita bayangkan. Ya, fiha anharum min ma'in ghairi asin, ya, ada sungai yang mengalir di sungai tersebut, air yang sangat bersih, air yang sangat jernih, ya, air tawar yang sangat bersih, air tawar yang sangat jernih. Bahkan ada kata Allah Subhanahu wa taala wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ya, kemudian di dalam surga itu ada juga sungai yang mengalir di dalamnya itu air susu yang tidak berubah rasanya. Ya, bahkan dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala min khamril ladzatil lisyaribin. Ada juga sungai yang mengalir padanya minuman khamr yang sangat lezat dinikmati oleh orang-orang yang meminumnya. Ya, kemudian ada juga kata Allah Subhanahu wa taala anhar min asalim musaffa. Ya, ada juga sungai yang mengalir padanya madu yang bersih. Ya, ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada penduduk surga, dan dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, aliran-aliran ini, ya, ini mengalir kemana yang dikehendaki oleh penduduk surga di dalam istana-istana mereka, di tempat-tempat kekuasaan mereka. Ya, ini yang dikatakan oleh Allah fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Berikutnya pada ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya menceritakan tentang apa yang ada dalam surga. Ya, apa yang ada dalam surga? Fiha sururum marfu'ah kata Allah. Di dalamnya ada sururum marfu'ah. Ya, surur disebutkan atau diterjemahkan dengan tahta-tahta yang ditinggikan atau tempat-tempat duduk yang ditinggikan. Ya, sehingga Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. As-surur kata beliau adalah jamak dari kalimat sarir, dari kata sarir. Wahiyal majalis. Ya, surur di sini atau sarir di sini adalah tempat-tempat duduk. Al-murtafi'ah fi dzatiha, yang mana tempat-tempat duduk ini sangat tinggi. Ya, dan di atas tempat-tempat duduk ini ada al-furush al-layyinah, al-wati'ah, ya. Ada kasur-kasur yang sangat empuk dan ada kasur-kasur yang sangat halus. Jadi tempat-tempat duduk penduduk surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala marfu'ah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi sempat kita singgung di akhir dari pembahasan di pertemuan yang lalu tatkala Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang buah yang sangat mudah dipetik oleh penduduk surga, maka mereka memetiknya, buah tersebut mereka petik tatkala mereka sedang duduk di tempat-tempat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, di saat mereka sedang beristirahat, di saat mereka sedang bersantai, di saat mereka sedang berbicara antara sesama mereka, maka tatkala mereka hendak mengambil dan memetik buah surga itu, maka buah surga itu kata Allah Subhanahu wa taala daniyah, sangat dekat dengan mereka. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dahan daripada
buah surga tersebut akan mendekatkan dirinya kepada penduduk surga tatkala ia hendak memetik buahnya. Ini sebuah nikmat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-14. Masih bercerita tentang nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam surga. Wa akwabum mawdu'ah. Ya, wa akwabum mawdu'ah. Yang artinya dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Ya, gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan wa akwabu mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, beliau mengatakan ay mumtali'atan min anwa'il asyribatil ladhidah. Gelas-gelas yang didekatkan kepadanya atau terletak di dekatnya, ini adalah gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman-minuman yang lezat. Ya, qad wudi'at baina aydihim, diletakkan di dekat mereka. Ya, wasarat tahta talabihim wa ikhtiyarihim, di mana setiap kali mereka hendak meminum, setiap kali mereka hendak menikmati minuman tersebut, maka minuman tersebut atau gelas yang sudah dipenuhi dengan minuman tersebut itu sudah tersedia setiap saat di dekat mereka. Yatufu biha alaihim alwildanul mukhalladun. Ya, yang menyajikan kepada mereka adalah anak-anak kecil yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mereka hendak memakan buah, maka buah itu sangat dekat dengan mereka, dan tatkala mereka hendak minum, maka minuman itu sudah tersedia di dekat mereka, selalu disajikan dan disiapkan untuk mereka oleh anak-anak kecil yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan al-wildan al-mukhalladun. Ini anak-anak kecil yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa namariqu masfufah. Masih berbicara tentang nikmat yang ada di dalam surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa namariqu masfufah. Bantal-bantal sandaran yang tersusun. Al-Imam Sa'di mengatakan ay wasaid minal harir wal istabraq. Bantal-bantal yang dibuat atau dibalut dengan menggunakan sutra yang tipis maupun sutra yang tebal. Ya, dan dari yang lainnya, ya, yang tidak diketahui keindahannya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad suffat lil julus wal ittikai 'alaiha. Ya, di mana bantal-bantal yang terbuat dari sutra ini, ya, ini telah disusun untuk sandaran mereka, telah disusun rapi untuk tempat duduk mereka. Ya, sehingga Imam Sa'di mengatakan jangankan menyusunnya, jangankan menyiapkannya, ya, atau membuatnya, menyusunnya saja itu sudah disiapkan untuk mereka. Jadi sama sekali tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, tidak ada kesulitan bagi penduduk surga tatkala mereka hendak menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semuanya. Ya, tatkala kita berbicara dalam ayat yang ke-15 ini misalnya, bantal-bantal yang dijadikan oleh mereka sebagai sandaran tatkala mereka duduk atau sebagai tempat duduk bagi mereka, mereka tidak disibukkan untuk mencarinya, mereka tidak disibukkan untuk menyiapkannya. Di mana di saat mereka hendak duduk, bantal itu sudah disiapkan untuk mereka. Di saat mereka hendak bersandar, maka bantal itu juga sudah disiapkan untuk mereka. Ya, ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa namariqu masfufah. Bantal-bantal yang terbuat dari sutra maupun sutra yang tebal yang tersusun rapi sebagai tempat sandaran mereka dan tempat duduk mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang ke-16 masih berbicara tentang nikmat surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wazarabiyyu mabthutsah, dan permadani-permadani yang terhampar. Ya, permadani-permadani yang terhampar. Wazarabi hiyal bust, yakni permadani atau karpet.
ya, al-hisan, yang sangat indah. Mabsusah ay mamlu'atan biha majalisuhum min kulli janib. Ya, setiap kali mereka hendak duduk, maka permadani ini sudah terhampar di hadapan mereka. Ya, di seluruh penjurunya. Ya, yang sangat indah, yang sangat halus, yang sangat tebal, dan ini disiapkan untuk mereka setiap kali mereka hendak duduk. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya, yakni tatkala mereka membutuhkan sesuatu, maka apa yang mereka butuhkan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dari mereka, tanpa ada sedikit pun yang mereka lakukan. Apa yang mereka butuhkan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sampai ayat yang ke-16 ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri tentang sifat-sifat yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk bisa mengamalkan amal penduduk surga, sehingga dengannya kita bisa memasukinya dan mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-17. Ya, pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Pada ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua, khususnya orang-orang kafir di saat itu, untuk berfikir, untuk melihat akan keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ajakan ini untuk melihat dan berfikir atas keagungan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ya. Sehingga Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, yaqulu ta'ala hathan lil ladzina la yusaddiquna ar-rasul wa li ghairihi minan nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang tidak percaya dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah memerintahkan kepada selain mereka dari semua manusia. Untuk apa? Ayatafakkaru fi makhluqatillah ad-dallah ala tauhidi. Agar mereka bisa memperhatikan, agar mereka bisa tafakkur pada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah, di mana dalam hal tersebut, yakni pada ciptaan-ciptaan Allah tersebut, kita akan bisa menarik kesimpulan akan keagungan dan keesaan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak manusia untuk melihat kepada penciptaan unta, bagaimana dia diciptakan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Ya, Imam Sa'di mengatakan, ala yanzuruna ila khalqihal badi', ya. Apakah mereka tidak melihat bagaimana penciptaannya sangat menakjubkan? Wa kaifa sakharaha, bagaimana ciptaan yang sangat menakjubkan ini, yang sangat besar ini. Ini unta ini, yang pada hakikatnya adalah binatang yang jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak tundukkan dia kepada manusia, maka binatang ini merupakan binatang yang memiliki kekuatan. Binatang ini yang bisa menjadi binatang buas, bahkan bisa membunuh seorang manusia. Akan tapi Allah tundukkan binatang ini, yakni unta ini, untuk manusia, ya, untuk manfaat mereka dan untuk memberikan atau untuk menutupi hajat dan kebutuhan mereka dalam kehidupan dunia ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan berbicara, ya, panjang lebar tentang keagungan dan keajaiban daripada penciptaan unta, karena ini sudah dibahas dan insya Allah semua kita sudah mengetahuinya. Ya, intinya para ulama mengatakan terkumpul pada penciptaan unta apa yang tidak terkumpul pada binatang yang lainnya.
Di satu sisi dia adalah binatang yang dijadikan sebagai tunggangan kata para ulama, di sisi lain dia merupakan binatang yang dijadikan sebagai pengangkut, ya, sebagai pengangkut, ya, di mana diletakkan di pundaknya barang-barang yang sangat begitu banyak, ya. Satu sisi dia dijadikan sebagai tunggangan, di sisi yang lain dia dijadikan sebagai binatang untuk mengangkut barang-barang, di sisi yang lain dia juga binatang yang diambil manfaat dari air susunya dan juga dagingnya. Ini adalah sifat yang tidak terkumpul pada binatang-binatang yang lain. Kadang-kala ada binatang misalnya, ya, yang dipakai untuk berkendaraan, akan tapi tidak sanggup untuk mengangkut barang-barang yang begitu banyak. Contoh misalnya kuda. Ya, kuda ia merupakan binatang yang dijadikan sebagai tunggangan, tapi tidak untuk mengangkut barang-barang yang begitu berat. Ya, tidak mengangkut barang-barang yang begitu berat. Keledai misalnya dipakai untuk tunggangan, ya, dipakai untuk membawa barang, akan tapi dia bukan binatang yang bisa dimanfaatkan air susunya, ya, dan dagingnya, karena dia merupakan binatang yang diharamkan dalam syariat. Tapi unta ini subhanallah terkumpul padanya tiga hal ini. Dijadikan sebagai tunggangan, dijadikan sebagai pengangkut barang, kemudian dijadikan sebagai makanan. Arti dagingnya dihalalkan oleh Islam, dihalalkan oleh syariat, dan air susunya juga dimanfaatkan oleh manusia. Ya, begitu juga dengan keagungan-keagungan penciptaan yang ada dalam unta ini. Silahkan mungkin para pemirsa dan para akhwat membaca dan melihat apa yang dijelaskan oleh para ilmuwan tentang keajaiban daripada penciptaan unta ini. Dari sisi ia mampu bertahan sekian hari di tengah padang pasir tanpa minum setetes air pun, sehingga ia disebut dengan Safinatus Sahra, dia merupakan bahteranya padang pasir. Ya, kemudian bagaimana ia bisa melewati badai di tengah padang pasir dan dia tetap bisa berjalan sekalipun mungkin kondisi pasir itu kondisinya terjadi badai yang sangat begitu dahsyat. Dia masih bisa melihat dengan penciptaan mata yang diciptakan oleh Allah di tubuhnya yang sangat menakjubkan. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita semua, kepada seluruh manusia, untuk melihat akan keagungan penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya, kata Imam Sa'di mengatakan, menunjukkan akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Jadi pada ayat yang ke-17 Allah mengajak manusia untuk melihat keagungan, ya, dalam penciptaan unta. Pada ayat yang ke-18 Allah juga mengajak manusia untuk melihat langit bagaimana ia ditinggikan. Ini juga pernah kita bahas pada surat-surat sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, yakni as-sama, langit ini, dengan penciptaan yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa penciptaan langit jauh lebih besar daripada penciptaan seorang manusia. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ya, penciptaan langit jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, telah kita jelaskan baik di dalam surat An-Naba maupun di dalam surat An-Nazi'at, begitu juga dalam surat Takwir. Kita telah jelaskan bagaimana keagungan penciptaan langit ini. 7 lapis langit, yang langit di atasnya jauh lebih besar dari langit yang di bawahnya. Kemudian langit ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang, tegak berdiri, kokoh di atas kita sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajak manusia untuk memperhatikan as-sama kaifa rufi'at, bagaimana ia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat penciptaan gunung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Ini juga pernah kita bahas pada surat-surat sebelumnya tentang keagungan penciptaan gunung, di mana gunung ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hikmahnya, salah satu di antara tujuannya adalah untuk menjadi pasak bagi bumi. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala autada, ya, wal jibala autada. Dia sebagai pasak bagi bumi. Karena sebagaimana pernah kita jelaskan pada pembahasan
surat-surat sebelumnya bahwa tatkala Allah menciptakan bumi, kiranya bumi bergetar, ya, bumi bergoyang, ya, ia tidak bisa tentram, ia terus bergerak. Maka apa yang dilakukan oleh Allah SWT? Allah SWT ciptakan pasak-pasak untuk bumi, yaitu gunungnya. Ya, maka Al-Imam Sa'di mengatakan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, ai bihayatin bahirah, dengan bentuk yang sangat menakjubkan. Ya, sangat indah dan menakjubkan. Hasala biha istiqrarul ard wa thabatuha anil ittirab, dengan gunung ini akhirnya bumi menjadi tenang, ya, tidak bergerak, tidak tergoncang tatkala manusia hidup di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga letakkan dan simpan di dalam gunung-gunung ini banyak manfaat untuk manusia. Sehingga gunung ini bisa menahan air untuk maslahat manusia, untuk kebutuhan manusia. Maka Allah SWT ajak kita semua untuk melihat keagungan penciptaan gunung, yang semua memberi kesimpulan kepada kita akan keagungan dan keesaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir pada poin ini, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat kepada wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Ya, bumi bagaimana ia dihamparkan, ai muddat maddan wasi'an, dihamparkan oleh Allah dengan hamparan yang sangat luas, dihamparkan oleh Allah dengan hamparan yang sangat luas. Di sini sedikit Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala menyinggung bahwa tatkala Allah mengatakan bumi dihamparkan oleh Allah sangat begitu luas, ini bukan berarti bumi itu tidak bulat. Ya, bumi itu tidak bulat. Bumi bulat. Akan tapi tatkala disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah sebagai suatu hamparan yang sangat luas, karena besarnya bumi ini, maka sifat bumi yang bulat ini di hadapan kita manusia yang hidup di atasnya, yang pada hakikatnya dia merupakan sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah, bentuknya bulat, akan tapi karena begitu besarnya dia bagaikan sesuatu yang dihamparkan di hadapan kita. Ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, karena pendapat ini merupakan pendapat yang tidak bertentangan dengan fakta, ya, tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan dalam penelitian mereka, bahwa hakikat bumi ini adalah bulat, akan tetapi karena begitu besarnya ia, sehingga akhirnya di hadapan kita bumi ini sesuatu yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga tatkala dihamparkan di hadapan kita, kita bisa hidup dengan nyaman dan tentram di atasnya. Ya, kita bisa bercocok tanam di atasnya, kita bisa membangun bangunan di atasnya, kita bisa berjalan dengan ketentraman dan ketenangan di atas bumi ini untuk mendapatkan semua kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan kita di dunia ini. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang menunjukkan akan keagungan dan keesaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berfikir dan merenungkan dan menghayati penciptaan unta, kemudian penciptaan langit dan penciptaan gunung serta penciptaan bumi. Dan para ulama mengatakan, kenapa hanya ini? Padahal penciptaan-penciptaan yang lain juga mengandung keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang Arab terbiasa melihat semua ini. Artinya tatkala mereka melakukan misalnya perjalanan safar, maka mereka menggunakan unta. Tatkala mereka mengangkut barang, mereka menggunakan unta. Ya, kemudian mereka hidup bisa dikatakan berdampingan dengan unta. Dimanapun mereka berada, di sana ada unta, karena dia merupakan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh bangsa Arab saat itu. Kemudian tatkala berbicara tentang langit, adalah sesuatu yang mereka bisa saksikan di atas mereka. Tatkala berbicara tentang masalah gunung, ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bertebaran di sekeliling mereka. Kemudian tatkala berbicara tentang bumi, bumi adalah makhluk yang mereka injakkan kaki mereka di atasnya. Maka Allah mengajak mereka untuk berfikir tentang penciptaan-penciptaan ini agar mereka bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa makhluk yang agung dan besar ini
yang menakjubkan ini telah diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Agung dan Maha Esa Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat ke-21. Allah berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Fadzakir artinya maka berilah peringatan ya Muhammad. Innama anta mudzakir. Karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Al-Imam Sa'di mengatakan, "Dzakirin nas wa'idhum." Berilah peringatan kepada manusia, sampaikan nasihat kepada manusia. Wa anzirhum wa basyirhum. Beri peringatan kepada mereka dan beri kabar gembira kepada mereka. Sampaikan kepada mereka bahwa orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah akan masuk ke dalam surga. Beri kabar gembira apa yang ada di dalam surga. Apa nikmat yang akan mereka terima, mereka nikmati di dalam surga. Sebaliknya, sampaikan kepada mereka inzar, peringatan. Yang tidak mau beriman, yang tidak mau taat, yang menolak kebenaran, sampaikan kepada mereka neraka. Mereka diancam dengan neraka, dan sampaikan kepada mereka tentang siksa-siksa yang Allah SWT persiapkan di dalam neraka. فَإِنَّكَ مَبْعُوثٌ لِدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ وَتَذْكِرِهِمْ. Karena tidaklah engkau diutus ya Muhammad kecuali untuk menyuruh manusia, menyuruh makhluk agar mereka kembali kepada Allah dan mengingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dimaksud dengan fadzakir innama anta mudzakir. Kemudian pada ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala menegaskan lasta alaihim bimusaytir. Dan kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Sampaikan dakwah, sampaikan peringatan, sampaikan nasihat. Karena tidaklah engkau diutus kecuali untuk ini. Dan ingatlah, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Yakni lam tub'ath musaytiran alaihim musallatan muwakkalan bi'amalihim. Kamu tidak diutus oleh Allah SWT untuk berkuasa atau menguasai mereka, mampu mengarahkan mereka kemana engkau hendak arahkan, dan engkau tidaklah diutus oleh Allah SWT untuk mengawasi amal perbuatan mereka. Ya, artinya hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan saja nasihat, sampaikan saja peringatan, sedangkan menerima atau tidaknya mereka terhadap nasihat yang kau sampaikan itu bukan urusan engkau. Itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tugas beliau dan tugas kita semua menyampaikan kebenaran adalah sekedar menyampaikan. Masalah diterima atau tidak itu sudah berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara tentang hal ini mengingatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, tatkala sang paman Abu Talib, yang kita tahu bagaimana Abu Talib ini sepak terjangnya, kemudian usahanya di dalam membela Nabi, perjuangannya di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal masa dakwah di kota Mekkah Al-Mukarramah. Seorang yang pada hakikatnya sudah tertarik untuk memeluk Islam, ini Abu Talib. Silakan para pemirsa dan para akhwat sekalian membuka kembali catatan sejarah di dakwah di kota Mekkah Al-Mukarramah, bagaimana Abu Talib mempertahankan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Abu Talib membela Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia korbankan segalanya demi untuk keselamatan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan telah keluar dari lisannya ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang dia sendiri sebenarnya sudah tertarik dengan Islam. Sudah tertarik dengan Islam. Dan Nabi SAW selalu mengajaknya untuk memeluk Islam. Nabi SAW selalu mengajaknya untuk mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tapi sekali lagi, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan, dan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Artinya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki hidayah tersebut untuknya. Usaha maksimal dilakukan oleh Nabi SAW untuk mengajak pamannya menerima dakwah Islam, masuk ke dalam Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Toh akhirnya
Penentuannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh riwayat, ya, tatkala sang paman dalam kondisi sudah hendak meninggal, maka Nabi kita yang mulia SAW mengajaknya, menyerunya. Nabi SAW mengatakan, ya amkul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat, jika seandainya engkau mengucapkannya, maka kalimat ini akan aku jadikan sebagai kalimat untuk membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Sang paman tidak mengucapkan kalimat itu. Dan dia mati di atas kesyirikan. Ya, mati di atas kesyirikan. Karena yang menentukan hidayah adalah Allah semata. Bukan kita. Bukan Nabi, bukan malaikat. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita yang mulia SAW akan hal ini. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita yang mulia SAW, berfirman kepada Nabi kita yang mulia SAW setelah meninggalnya sang paman Abu Talib. Apa yang diingatkan oleh Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk hatta sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Sekalipun orang itu orang yang paling kita cintai. Orang itu adalah orang yang paling ingin dari kita agar ia mendapatkan hidayah. Tapi jika seandainya Allah tentukan dia tidak akan mendapatkan hidayah, semaksimal apapun usaha kita untuk agar kiranya dia mendapat hidayah, kalau Allah sudah tentukan tidak, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki olehnya Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, atau yang disampaikan Nabi SAW di muqaddimah, yang disebut dengan khutbatul hajah, ya, Nabi kita yang mulia SAW selalu berkata, may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah, yang diingatkan oleh Allah SWT dalam ayat yang mulia ini. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, menggerakkan hati mereka kemana engkau hendak gerakkan, mengerahkan hati mereka kemana hendak engkau arahkan. Hati manusia yang menentukan, yang mengarahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Dalam ayat yang lain Allah ingatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, in 'alaika illal balagh. Tidak ada tugasmu, tidak ada kewajibanmu ya Muhammad kecuali menyampaikan kebenaran yang disampaikan Allah kepadamu. Terima atau tidaknya mereka, menolak atau tidaknya mereka, itu sudah kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kita, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bersabar, ya, agar kita bersabar tatkala kita menyampaikan nasihat, kemudian nasihat itu tidak diterima oleh orang yang kita nasihati. Ya, kenapa kita harus marah? Ya, kenapa kita harus tersinggung? Karena hati orang yang kita beri nasihat yang menggerakkan dan mengarahkan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan tugas kita hanya menyampaikan. Tatkala ia terima, alhamdulillah, berarti ini memang murni karunia dan taufik Allah kepadanya. Bukan karena hebatnya kita dalam menjelaskan, bukan karena hebatnya kita dalam menyampaikan. Ini murni kasih sayang Allah kepadanya, sehingga akhirnya ia bisa menerima kebenaran. Ya sebaliknya, tatkala ia menolak, ini tidaklah kemudian menyebabkan kita harus merasa sempit dada kita, selalu bersedih karenanya. Ya, karena sesungguhnya ketentuan menerima atau tidaknya seorang kepada hidayah yang disampaikan, ini sekali lagi ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah usaha maksimal. Nasihat terus disampaikan, memilih waktu-waktu yang tepat dengan kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh kasih sayang, dengan harapan moga ia bisa kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-23. Illa man tawalla wa kafar.
Illa di sini artinya bukan kecuali. Ya. Ini bukan istitsna, ini bukan pengecualian. Maka sebagian para ulama mengatakan ini istilahnya istisnaun munqati, pengecualian yang terputus. Illa di sini artinya lakin, kata para ulama. Illa di sini artinya lakin, bukan kecuali, akan tapi lakin. Ini pernah kita singgung tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an menceritakan tentang perintah sujud kepada Nabi Adam kepada para malaikat. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua malaikat sujud kepada Nabi Adam illa iblis. Illa iblis. Di sini para ulama mengatakan illa di sini ini bukan kecuali. Karena tatkala dikatakan, kalau kita pahami illa di sini adalah istitsna, artinya pengecualian dari semua malaikat yang sujud kecuali iblis, seakan-akan iblis ini adalah bagian daripada malaikat, padahal tidak. Dengan jelas Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, kana minal jin. Iblis ini adalah dari bangsa jin. Ia bukan dari bangsa malaikat. Karena malaikat diciptakan oleh Allah SWT dari cahaya, kemudian jin diciptakan oleh Allah SWT dari api atau dari ujung kobaran api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, semua malaikat sujud kepada Adam, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, illa iblis. Di sini yang tepat penterjemahannya bukan kecuali iblis. Karena kalau dikatakan kecuali iblis, seakan-akan iblis dari bangsa malaikat, padahal tidak. Maka illa di sini, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama di tafsir, illa di sini artinya lakin. Akan tetapi iblis tidak mau sujud. Ya, jadi semua malaikat sujud, akan tetapi iblis tidak mau sujud. Ya, ini lebih memudahkan kita untuk memahami apakah iblis tadi bagian daripada malaikat atau dari bangsa jin. Maka dengan jelas Allah mengatakan dia dari bangsa jin. Namun kenapa perintah itu? Ya, kenapa perintah itu juga berlaku atas iblis? Padahal ia bukan dari bangsa malaikat. Maka sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan karena ia hidup di kalangan malaikat. Padahal pada usul atau asal penciptaan ia bukan dari bangsa malaikat, akan tapi karena amalnya saat itu, karena kebaikannya saat itu, maka ia diberi izin oleh Allah SWT hidup di kalangan para malaikat sampai akhirnya apa yang ia sembunyikan di dalam hatinya, apa yang ia rahasiakan, itu adalah sebuah keburukan dan tersingkap, terbongkar tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan ia sujud kepada nenek moyang kita Adam alaihi salatu wasalam. Ia menolak, ia sombong, ia mengatakan lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api, sehingga akhirnya Allah murka kepadanya, Allah kutuk dia, dan ceritanya tentang ini telah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dan beberapa surat dalam Al-Qur'an. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka illa di sini, illa man tawalla wa kafar, ini bukan istitsna, pengecualian sebagaimana yang kita maklumi. Akan tetapi makna illa di sini adalah lakin. Atau sebagian para ulama mengatakan ini istitsnaun munqati, artinya pengecualian yang terputus, tidak ada sangkut pautnya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, dengan ayat-ayat sebelumnya, dengan kelompok-kelompok atau orang-orang yang diceritakan oleh Allah sebelumnya. Maka diterjemahkan dengan illa man tawalla wa kafar, tetapi orang-orang yang tawalla, berpaling dan kafir. Karena Imam Sa'di mengatakan dalam tafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan lakin, akan tetapi orang yang berpaling dari ketaatan, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ancamkan untuk mereka. Maka Allah berfirman pada ayat ke-24, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka orang yang berpaling dan kafir itu Allah akan mengazabnya dengan azab akbar, dengan azab yang besar. Beliau mengatakan asyadid ad-daim, asyadidud daim, azab yang besar, azab yang keras, dan azab yang kekal selama-lamanya. Ya, karena ia berpaling dan ia kafir.
Ya, berpaling dari ketaatan, berpaling dari kebenaran, dan ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, artinya kafir. Maka orang ini, kata Allah, akan disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah dengan adab yang besar. yakni adab yang keras, adab yang besar dan kekal. Karena orang-orang kafir sebagaimana kita maklumi adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, merasakan dahsyatnya dan pedihnya siksaan dalam neraka, dan mereka rasakan itu kekal untuk selama-lamanya, waliyadzubillah. Ya, maka ulama Ahlussunnah mengatakan surga dan nikmat surga kekal bagi penduduk yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang masuk ke dalam surga, begitupun neraka, ya. Siksa neraka, neraka dan siksa yang ada dalam neraka juga kekal abadi bagi orang-orang yang ditentukan oleh Allah, waliyadzubillah, kekal di dalam neraka dengan siksa-siksanya yang mengerikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka orang-orang yang berpaling dan kafir tersebut akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang besar, siksa yang pedih, dan siksa yang kekal abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat 25 dan 26, ayat yang terakhir, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ayat yang mulia ini para ulama katakan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kebenaran, sampaikan agama yang disampaikan Allah kepadamu, kepada seluruh manusia. Terima atau tidak terimanya mereka itu bukan urusan engkau. Ya. Maka semangatlah dalam menyampaikan dan pasrahkan keberhasilan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya terima atau tidak terimanya mereka, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya kepada kamilah mereka dikembalikan. Kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Ini bukan urusan engkau ya Muhammad. Di satu sisi ayat ini merupakan ancaman kata para ulama. Bagi siapa yang menolak kebenaran, bagi siapa yang meninggalkan ketaatan, bagi siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ruju'ul khaliqah wa jam'uhum fi yaumil qiyamah. Semua makhluk akan kembali kepada Allah. Semua makhluk akan disatukan di satu tempat di sisi Allah pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti akan kembali kepada Allah. Ya, karenanya dalam ungkapan musibah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya kita milik Allah. Inna lillah. Kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk akan kembali kepada Allah. Dan semua makhluk akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada hari kiamat. Sebagaimana yang kita telah jelaskan dalam surah At-Takwir, ya para pemirsa dan para akhwat sekalian, dalam surah At-Takwir, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal wuhushu husyirat. Ini tatkala binatang buas dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan bahwa pada tafsir tersebut bahwa manusia, begitu juga dengan jin, dan begitu juga semua binatang akan dibangkitkan oleh Allah di satu tempat, dikumpulkan oleh Allah satu tempat. Dan kita telah jelaskan bahwa di perkumpulan ini Allah akan tampakkan di hadapan kita bagaimana antar binatang, kezaliman yang terjadi antar binatang itu akan diselesaikan oleh Allah di hadapan mata kita. Sehingga Nabi SAW bercerita ada seekor kambing yang tidak bertanduk. Waktu di dunia ia ditanduk dengan temannya yang bertanduk, kambing yang bertanduk. Maka pada hari akhirat, kambing yang selalu ditanduk oleh kambing waktu di dunia yang memiliki tanduk tersebut, itu akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk membalas. Qisas, untuk membalas. Ya, kita menyaksikan itu. Binatang-binatang yang dulunya di dunia dizalimi oleh sesama mereka, itu akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti kesempatan untuk membalas. Kemudian setelah selesai pembalasan itu ditegakkan oleh Allah di hadapan mata kita, maka Allah tetapkan kunu turaban. Kembalilah kalian menjadi tanah, kata Allah.
Ini sebagai pelajaran bagi kita bahwa setelah binatang itu diselesaikan urusan kezaliman antara sama mereka, kemudian ditetapkan mereka untuk kembali menjadi tanah, maka urusan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW katakan bahwa setiap hak yang dirampas oleh siapapun dalam kehidupan dunia, sungguh demi Allah, kata Nabi, hak itu akan dikembalikan kepadanya. Hak itu akan dikembalikan kepadanya. Maka semua kita akan dikembalikan kepada Allah, dan semua kita akan dikumpulkan oleh Allah pada suatu tempat yang disebut oleh Nabi dengan mahsyar pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, "Tsumma inna 'alaina hisabahu." Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka, ada perhitungan. "Fanuhasibuhum 'ala ma 'amilu min khairin wa syarr." Maksudnya kami akan lakukan perhitungan kepada manusia yang sudah dikembalikan kepada Allah ini pada hari akhirat, yang sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar ini pada hari akhirat, kami akan melakukan hisab, perhitungan atas amal kebaikan mereka dan amal keburukan mereka, dan kami akan berikan ganjaran yang baik maupun balasan yang buruk atas amal-amal yang mereka lakukan. Maka sebagaimana kita sebutkan, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di satu sisi ayat ini menginformasikan kepada kita sesuatu yang pasti akan terjadi. Dikembalikannya kita kepada Allah, dikumpulkannya kita di padang mahsyar di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian adanya hisab, adanya perhitungan atas semua amal yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan amal walaupun hanya sebesar darah, kecuali kalau amal itu buruk, kecuali dia akan melihat balasannya kelak pada hari akhirat. Walaupun amalnya hanya kecil. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang melakukan amal kebaikan, walaupun kecil, dia juga akan melihat balasannya kelak tatkala dia bertemu dengan Allah. Ada hisab, ada balasan. Maka di samping ini adalah informasi yang pasti dari Allah SWT akan hal ini juga mengandung ancaman kepada manusia, khususnya kepada orang-orang kafir. Ingat, tatkala engkau melakukan maksiat, ingat tatkala engkau melakukan kekafiran kepada Allah, engkau akan dikembalikan kepada Allah. Engkau akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Ingat, semua amal kebaikan dan keburukan yang kau lakukan itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita nukilkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang mana perkataan beliau ini hendaknya direnungkan oleh setiap kita, di mana beliau mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Apa kata beliau radhiyallahu taala? Hisablah diri kalian di dunia. Perhitungkanlah diri kalian di dunia sebelum nanti ditegakkan oleh Allah hisab di hari akhirat. Coba kita mulai melakukan perhitungan atas diri kita dan amal perbuatan kita. Apa yang selama ini sudah kita lakukan? Dari ketaatan, dari maksiat. Jika selama ini ketaatan sudah kita lakukan, kita perhitungkan, kemudian kita berjuang untuk menambahnya. Sebaliknya, jika selama ini kita banyak melakukan maksiat, maka kita lakukan perhitungan. Istighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT, kemudian kita berusaha meninggalkan maksiat-maksiat itu. Dan timbanglah diri kalian sebelum datang hari di mana kalian akan ditimbang oleh Allah SWT. Amal kalian ditimbang, atau mungkin anggota tubuh kalian ditimbang sejauh mana tangan, kaki, mata ini kita pakai untuk ketaatan atau untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan catatan-catatan kita, lembaran-lembaran amal kita juga akan ditimbang oleh Allah. Maka dengan ini, dengan memperhitungkan diri kita, memperhitungkan amal kita dalam kehidupan dunia tatkala kondisi kita masih hidup, masih sehat walafiat, ini akan memudahkan kita untuk menghadapi perhitungan yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala tatkala kita tidak lakukan hisab atas diri kita dalam kondisi kita hidup saat ini, mungkin kita menganggap sepele dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin kita belum bertaubat. Maka mungkin sebelum tidur kita berpikir dari pagi tadi, ya sebelum tidur malam kita muhasabah dari pagi, bangun pagi tadi, apa yang kita lakukan? Ada maksiat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga ini akan menjadi salah satu di antara sebab maksiat dan dosa tersebut diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ringan kita nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tatkala kita melihat dari pagi sampai malam hendak kita tidur, apa yang sudah kita lakukan dari ketaatan? Salat sudah kita lakukan, puasa sudah kita lakukan, zikir sudah kita baca, Al-Quran sudah kita baca. Maka bertekad besoknya, esok hari kita akan tingkatkan lagi, atau minimal kita jaga apa yang selama ini sudah kita lakukan. Maka dengan ini insya Allah pahala itu akan terus bertambah dalam catatan amal kita, sehingga tatkala Allah melakukan hisab, perhitungan atas kita, nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sesuatu yang memudahkan kita untuk menggapai ridha dan ampunan Allah, sehingga kita diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita sampaikan dan kita jelaskan dari tafsir surat Al-Ghasyiyah sampai akhir ayat, dari tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga ini memberikan kepada kita pencerahan dan manfaat kepada kita semua, dan kita cukupkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan tafsir surat berikutnya, ini surat Al-Fajr biidznillah tabaraka wa ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.